Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana dari 19 PAI 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu submateri dari mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, yang kebetulan saya pilih adalah materi mengenai sejarah hadis pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Nah, berbicara masalah hadis tentunya akan terkait langsung dengan sumber hadis, yang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan berbicara pula mengenai sejarah hadis pada masa Rasulullah, tentu kita mulai dari pada masa pertumbuhan hadis, karena mengingat bahwa sumber hadis adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk meneruskan wahyu ataupun menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Nah, kemudian Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran dan kemudian diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan yang namanya agama Islam kepada umat manusia. Nah, apa sih itu hadis? Nah, kita seringkali berucap bahwa hadis Nabi. Nah, tentu tahukah kita tentang hadis Nabi? Nah, sebelumnya hadis Nabi adalah segala perbuatan Nabi, baik itu ucapannya, perbuatannya, perilakunya, takrirnya yang disandarkan kepada Nabi. Nah, berbicara masalah Nabi sudah menyampaikan risalah Allah, sudah menyiarkan agama Islam kurang lebih selama 23 tahun. Nah, selama 23 tahun ini Nabi dengan segala tingkah lakunya, dengan segala pola perilakunya, ucapannya, takrirnya, kemudian menjadi catatan penting ataupun ukuran ataupun tolak ukur dari sahabat untuk menentukan hukum dari kehidupannya. Nah, Nabi untuk juga mengikuti ataupun mempercayai Nabi atau mengikuti segala apa yang dikatakan Nabi, apa yang segala dilakukan Nabi, itu memang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya lagi pada masa itu adalah sahabat. Nah, di situ disebutkan bahwa Allah memerintahkan umat muslim untuk mengikuti dan meyakini Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah. Nah, di situ makanya hadis Nabi dijadikan sebagai salah satu ataupun keutamaannya, hadis Nabi ini dijadikan sebagai aturan ataupun sumber utama setelah Al-Quran sebagai pedoman kehidupan umat muslim pada saat masa sahabat dan sampai sekarang masih dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim. Nah, pada masa Rasulullah SAW itu menyampaikan risalahnya atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia ataupun pada kota Madinah ataupun pada kota Mekah pada saat itu dengan berbagai cara. Dalam artian Nabi pada saat itu sudah memiliki yang namanya majelis-majelis ilmu, yang kemudian banyak sahabat ataupun pengikut Nabi untuk bagaimana belajar kepada Nabi tentang bagaimana Islam sebenarnya, bagaimana aturan-aturan kehidupan yang ataupun agama yang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, disitulah kemudian Nabi mulai mensiarkan ataupun menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, namun terkait masalah penyampaian hukum-hukum Islam ataupun terkait masalah ajaran-ajaran Islam, Nabi juga mempunyai atau memiliki beberapa wadah dalam menyampaikan risalah ataupun ajaran-ajaran Islam. Salah satunya ataupun diantaranya adalah melalui majelis-majelis. Nah, di situ banyak sahabat yang mulai tertarik, yang mulai ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya agama Islam. Nah, makanya mereka senantiasa mengikuti majelis-majelis Nabi, dan apabila di antara mereka tidak sempat untuk mengikuti secara berturut-turut majelis-majelis Nabi, maka mereka mengutus satu di antara golongan mereka untuk ke majelis Nabi. Nah, setelah itu mereka bergiliran. Nah, setelah satu orang ini
sampai ataupun mengikuti majelis Nabi, maka mereka setelah selesai mereka kembali kepada kabilah-kabilahnya dan menyampaikan apa yang mereka dapat dari Nabi kepada para golongannya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu dengan sahabat bertanya langsung kepada Nabi mengenai aturan-aturan terkait masalah kehidupan sosial, nah ataupun kehidupan keluarga. Namun pada saat itu sahabat langsung bertanya kepada Nabi apakah itu peristiwa itu dialami sendiri atau dialami oleh keluarganya atau tetangganya dan lain-lain. Nah, mereka langsung bertanya kepada Nabi tentang bagaimana hukumnya sebenarnya ini. Nah, kemudian disitulah Nabi memberikan pengajaran kepada sahabat. Nah, yang kemudian selanjutnya itu dengan cara sahabat menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, di sini salah satu contohnya adalah sholat. Nah, terkait sholat, karena kan hadis ini adalah penjelasan ataupun perinci dari Al-Quran. Karena mengingat Al-Quran yang diturunkan Allah itu masih sangat universal, dalam artian masih bersifat umum. Jadi belum ada aturan-aturan yang terperinci mengenai kehidupan ataupun hubungan kita kepada Allah. Nah, karena dengan adanya hadis Nabi, maka semuanya menjadi jelas, semuanya dirincikan oleh sabda Nabi. Nah, itulah kemudian berbagai cara yang dilakukan Nabi dalam menyampaikan risalahnya. Nah, namun tidak sampai di situ, karena pada saat Nabi menyampaikan hadisnya, Nabi pun melarang untuk menulis hadis yang disampaikan. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi khawatir karena situasinya Al-Quran masih senantiasa turun. Nah, kemudian yang dikhawatirkan oleh beliau adalah jangan sampai mereka ataupun ayat-ayat Al-Quran itu tercampur dengan hadis Nabi. Makanya beliau melarang untuk menulis hadis. Nah, di situ dikatakan dalam sabdanya bahwa barang siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hapuslah. Jadi pada saat itu sangat minim sahabat yang menulis Nabi, namun masih ada sedikit ataupun tidak banyak sahabat yang menulis karena selanjutnya sejarah hadis pada masa sahabat. Nah, di sejarah hadis pada masa sahabat ini juga masih belum ada atau masih sangat sedikit yang menulis hadis, karena mengingat sabda Nabi yang terdahulu bahwa dilarang menulis hadis kecuali Al-Quran, karena mengingat pada saat itu Al-Quran masih senantiasa turun. Nah, di antara sahabat yang menulis hadis itu salah satunya adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar ini sempat menulis hadis Nabi, namun setelah dia meminta petunjuk kepada Allah, maka dia membakar hadis yang pernah dia tulis, karena beliau khawatir nantinya hadis-hadis ini akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, namun setelah itu ada juga sahabat Umar bin Khattab yang juga menulis hadis Nabi, namun kembali beliau juga tidak melanjutkan karena beliau lebih fokus kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, setelah itu, namun di sini ada dua pendapat ataupun ulama berpendapat mengenai hadis Nabi, mengenai tentang larangan menulis hadis. Nah, ulama berpendapat bahwa Nabi bersabda demikian itu karena mengingat pada saat itu masih kurang ataupun masih minim orang-orang masuk Islam, makanya dikhawatirkan mereka tidak mampu membedakan mana hadis dan mana Al-Quran. Nah, yang kedua, karena tadi senantiasa Nabi lebih memfokuskan kepada penulisan Al-Quran, makanya Nabi melarang para sahabat untuk menulis hadis. Nah, kemudian larangan hadis Nabi ini menurut ulama dimansuhkan dengan hadis Nabi yang lain, yaitu tentang
sudah dibolehkannya penulisan hadis. Nah, yang dimana bunyi hadis Nabi itu adalah ikatlah ilmu dengan menulis. Nah, di sini ulama menafsirkan bahwa hadis Nabi yang melarang itu dimansuhkan oleh hadis Nabi yang ini, karena mengingat pada saat itu masih sudah banyak umat yang masuk Islam dan dianggap mereka sudah mampu membedakan mana Al-Quran dan mana hadis Nabi. Nah, makanya dan kemudian juga kenapa di situ Nabi sudah membolehkan menulis hadis, karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat hadis-hadis palsu. Nah, ini juga dikhawatirkan akan merebak ke masyarakat luas. Nah, sehingga timbul kebohongan-kebohongan tentang ajaran Islam. Makanya di situ Nabi sudah membolehkan penulisan hadis, namun belum dikodifikasi secara resmi. Nanti kemudian khalifah selanjutnya yaitu Khalifah Aziz, disitulah beliau memerintahkan untuk betul-betul mengkodifikasikan hadis dan mengumpulkan hadis Nabi. Nah, setelah itu hadis terkumpul dan periwayat-periwayatnya yang otentik. Nah, mungkin sampai di sini dari saya tentang penjelasan mengenai sejarah hadis pada masa Rasulullah dan para masa sahabat. Nah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.